Ini unik Pak. Dulu kalau kita bicara Borobudur kan kita berbicara dengan rangkaian perjalanan keagamaan Buddhis ya Pak. Yang dulu kita sebut itu pilgrim. Pilgrim. Sekarang pilgrim lebih luas lagi, kita sebut itu cultural, spiritual, inclusive. Bukan hanya saudara-saudara kita Buddhis yang bisa menikmati pilgrim, kita pun bisa Pak. Oh gitu. Magelang, kenapa orang tuh sekarang memilih untuk datang ke Magelang? Dari Sumbing sendiri kita ada sebuah gunung, itu ada beberapa atraktif Pak di sana. Selain kita main jeep, di sana juga ada Silancur Highland. Yang lagi happening itu adalah Nepal Van Java. Jadi Bapak ke Magelang bisa feel-nya lagi di Nepal India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Diah Mita Arumsari. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Selamat datang Bu. Kayaknya biar lebih familiar Mbak aja kali ya Mbak Pak. Ya? Jangan Bu ya. Mbak Mita ya. Oke. Mbak Mita. Mbak Mita ini adalah Direktur Sales Atria Magelang, Ya. gitu. Benar Mbak Mita? Betul Ya? Bapak. Jauh ya Pak ya. Jauh ya. Tapi senang bisa bersilaturahmi Ya. di tempat ini hari ini, luar biasa. Iya. Namanya programnya kita adalah Asminto. Asminto, Ya. oke. Ceritain aja Mbak Mita. Seperti itu Mbak. Oke. Oh iya, Asminto. Ya. Oke. Siap. Ya, selamat datang di Asmin. Asmin ini adalah asistensi media nasional, adalah forum, namanya forum perusahaan media. Seperti itu. Ya, Mbak Mita, Mbak Mita ini adalah Direktur Sales Atria ya? Ya, betul. Magelang. Betul, Pak. Magelang ini kan kota kecil. Kok berani buka di Magelang? Singkat cerita dulu ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya Atria ini part dari salah satu perusahaan besar yang ada di Serpong, Pak, yaitu PT Paramount Land International. Atria sendiri ada di Magelang, selain itu juga kita ada di Malang, dan juga ada di Serpong sendiri, tapi sister company kita ada di Bali juga Pak. Jadi kita ada beberapa brand yang jadi sister company kita, mulai dari bintang 4 hingga bintang 1-nya ada semua. Kenapa Magelang kota kecil? Magelang, sebenarnya Magelang kota kecil, tapi pesonanya luar biasa. Pesonanya luar biasa. Magelang. Karena ada salah satu keajaiban dunia yang ada di Magelang, yaitu Borobudur. Oh, Borobudur itu Magelang ya? Yes, correct. Magelang itu kota militer juga Pak, selain itu. Jadi tempat di mana ditempatnya beliau-beliau, Bapak Jenderal itu ada di Magelang. Oh, ada di Magelang ya? Ya, betul Pak. Termasuk sekarang Akmil ya? Iya, sekarang Akmil, Pak. Akmil. Plus ada yang terbaru juga di Magelang, sekarang retreat ada di Magelang. Mulai dari kemarin terakhir Kadin, Kepala Daerah. Ini sesuatu yang di blessing ya Magelang. Jadi, ya? semua daerah, semua media mention Magelang. Itu yang membuat Magelang besar Pak, dengan pesonanya. Dengan pesonanya. Berarti Magelang itu selain itu berarti kan ada filosofinya berarti ya? Oh iya. Magelang itu Mahagelang Pak. Mahagelang. Magelang ini secara geografis ada kota dan kabupaten Pak. Kita sebutnya Magelang Raya. Karena dari sisi pariwisata kita nggak bisa untuk mengkota-kotakan itu kabupaten ataupun kota. Jadi kita sebutnya adalah Magelang Raya. Dengan segala atraktifnya, dan Magelang ini unik. Magelang dikelilingi oleh beberapa gunung. Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro. Dan yang lebih spesial lagi, Magelang punya filosofi yang sangat kuat, yaitu Gunung Tidar.
Gunung Tidar. Orang mengenal itu sebagai Pak Kuning Jawa. Wah, luas. Pak Kuning Jadi begitu banyaknya cerita di Magelang. Oh iya, cerita-cerita itu kalau masa kecil saya itu ada di cerita-cerita zaman kerajaan dulu itu. Iya, betul Pak. Adanya Syekh Subakir. Iya, Syekh Subakir. Ya. Termasuk Syekh Subakir itu di sana ya? Iya, di Gunung Tidar, dan uniknya lagi Gunung Tidar ada di depan Atria. Persis. Jadi sekarang dulu sebagai wisata spiritual ya Pak, wisata religi. Sekarang sudah untuk trekking pagi. Sekarang udah ketata begitu rapi. Orang-orang kalau mau jalan pagi juga di sana masih asri, masih sejuk dengan banyak mangki-mangkinya. Jadi iya, jadi banyak. Jadi kalau kita ke Gunung Tidar itu kita sebutnya kayak Little Sangeh deh Pak. Little Sangeh. Iya, jadi vibe-nya kayak di Sangeh. That's why Magelang kita sebut Bali 2 ya Pak. Oh, Bali 2. Bali 2. Cuman nggak ada pantai ya? Cuman nggak ada pantai. Nggak ada pantai Bali 2. Adanya pegunungan dan candi, betul. Dan candi. Kalau saya sih taunya Borobudur itu adalah Jogja gitu. Ya, orang dulu ya Pak, harapannya sekarang enggak. Yeah. Orang taunya Borobudur itu adalah Yogyakarta. Tapi sebenarnya posisi letaknya dan geografisnya itu ada di Kabupaten Magelang. Itu ada di Jawa Tengah sendiri. Tapi memang kita bersebelahan dengan Yogyakarta, Pak. Seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, selain tadi banyak militer, kota militer ya termasuknya, dan juga sekarang dikenal juga wisatanya ya, para wisatanya. Terus di sana itu berarti sudah banyak orang luar yang nginep di sana dong, makanya Atria berani buka di sana. Orang luar tuh dalam artian orang luar negeri. Oh gitu, ya, bule lah ya. Bule. Kita sebutnya bule. Ya, kita cerita ya Pak, kebetulan tahun ini kita melibatkan diri untuk ikut suatu exhibition besar di Bali Pak, yang diikuti oleh 308 negara. Ini adalah salah satu rangkaian kita untuk menghidupkan Magelang, untuk dikenal dari seluruh kalangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kenapa sekarang banyak bule-bule yang masuk ke Magelang? Magelang punya banyak sekali atraktif Pak. Sebenarnya Magelang ini adalah permata yang masih tersembunyi. Jadi kita perlu masih malu-malu kucing nih Pak. Jadi saya cerita tadi Magelang itu ada sisi barat, timur, selatan, utara. Semuanya punya atraktif masing-masing. Kita cerita dulu dari Sumbing ya Pak. Kita perjalanan secara virtual dengan cerita ya Pak ya. Magelang ini dingin, asri, adem. Masih jauh dari hiruk pikuk kota besar. Kemacetan itu masih belum sekrodit Jakarta ya Pak ya. Jadi kalau orang mau datang ke Magelang untuk refresh, mau relax, itu tempatnya. Ya, apa sih yang ada di Magelang? Kenapa orang tuh sekarang memilih untuk datang ke Magelang? Dari Sumbing sendiri kita ada sebuah gunung. Itu ada beberapa atraktif Pak di sana. Selain kita main jeep, di sana juga ada Silancur Highland. Yang lagi happening itu adalah Nepal Van Java. Jadi Bapak ke Magelang bisa feel-nya lagi di Nepal India, Nepalnya Magelang. Nepal Van Java. Van Java. Tapi orang India Pak? Enggak, itu memang satu daerah tapi dikemasnya seperti di Nepal Pak. Oh, seperti di Nepal. Seperti di Nepal, dan itu tepat ada di kaki Gunung Sumbing. Dengan awannya yang bergerak, dengan background hijaunya, dengan kontur yang tinggi, itu cakep banget Pak. Gambarannya indah banget ya, seperti di lukisan. Iya, bener Pak. Jadi apalagi di sana cuacanya dingin banget, syahdu pokoknya. Geser sedikit dari Nepal Van Java, kita ketemu negeri sayuran. Ini yang
Negeri sayuran. Negeri sayuran. Ini lagi gencar Pak. Beberapa kementerian juga touch daerah ini karena memang ini adalah penghasil sayuran di daerah Sumbing sendiri. Di daerah Sumbing itu Ya, sendiri. itu namanya negeri sayuran. Sukomakmur namanya. Sukomakmur. Yes. Berarti kota kecil tapi lengkap banget. Lengkap. Oke, kita jalan ke sisi yang lain. Kita sebelum ke Borobudur ya. Iya. Kita jalan di tengah kotanya. Magelang ini heterogen ya Pak ya. Iya. Peninggalan Belandanya masih kental. Jadi wisata heritage di Magelang itu masih tepat lah. Karena banyak bangunan-bangunan yang bisa kita explore. Termasuk di situ ada salah satu museum di Ponorogo. Museum Lengkap, di Pak. Ponorogo. Lengkap. Jadi kursi bekas tangannya di Ponorogo juga masih di situ. Itu ada satu museumnya sendiri. Berarti Magelang juga dijajah oleh Belanda juga ya, dong. Magelang itu dulu Karisidenan Pak, namanya Karisidenan Kudu. Karisidenan. Dan di situ tempat pahlawan-pahlawan itu juga ada di situ Pak. Pahlawan Indonesia. Jadi ya. lengkap pokoknya. Iya. Magelang ya. Magelang. Tapi kemarin saya pernah ke Magelang, bahwa ada statement bahwa Jogja itu tidak pernah dijajah oleh Belanda katanya. Itu seperti apa ya? Indonesia ya Pak, ya, kita Indonesia. Tarik mundur Pak. Ini saya bukan ahli sejarah Pak. Oh iya. Tapi buktinya nyata Pak, bahwa di Magelang masih banyak bangunan-bangunan. Kalau Bapak nanti ke Magelang, bahkan di Magelang ini sendiri masih ada salah satu rumah sakit dengan bangunan Belanda dengan begitu heritage-nya, dan ini dilindungi Pak. Masih kokoh. Masih jadi cagar budaya juga. Oh, masih jadi cagar budaya juga. Iya, jadi luar biasa. Berarti kita harus keliling Magelang nih. Keliling Magelang. Soalnya saya di Magelang itu sempat lewat doang. Oh gitu, belum explore ya? Belum explore, belum sampai ke dalam-dalam, berarti ke kotanya saya belum, cuman lewat di jalanannya saja. Tadi kan Bapak sampaikan ya Magelang kecil, tapi kalau explore Magelang Bapak nggak bakal cukup 2 hari aja. Berarti ini baru seperkecil loh yang saya ceritakan tadi Pak. Oke, kita geser lagi ke kota ya Pak. Yeah. Kota kita punya taman bermain ramah anak namanya Taman Kiai Langgeng. Itu sekarang juga udah lengkap. Ada kayak mini zoo-nya juga ada di situ. Terus atraktif nge-jeep itu juga ada. Ini lagi gencar Pak karena jadi salah satu programnya Mas Wali Kota Magelang. Seperti itu. Terus kita geser lagi ke sisi yang lain, ada Telomoyo Pak. Telomoyo sebelumnya orang hanya kenal itu adalah Bukit Telomoyo. Cuman sekarang luar biasa, di situ ada pagar Rockland, kita bisa nge-jeep Pak. Ini jadi salah satu atraktif yang nantinya saya akan cerita ya di belakang. Kita create satu paket di mana kita tuh punya paket jeep sunrise. Dan paket jeep itu maksudnya dari Atria. Dari Atria ke Telomoyo. Kita menikmati keindahan sunrise. Jangankan orang di luar Magelang, saya sendiri yang kemarin nyobain, wow keren sekali ya Magelang. Nanti saya kirim ya videonya. Oh gitu, iya. Terus berarti ada paket khusus gitu ya? Oh paket khusus ada Pak, pasti. Nanti kita cerita ya di belakang kalau tentang paket. Saya cerita dulu tentang Magelang, biar semuanya tahu kan Magelang itu apa sih? Magelang ini apa sih? Gitu. Magelang tuh. Termasuk saya ini belum. Oh gitu ya. Jadi setelah dari Telomoyo kita turun sedikit ada Ketepas dengan gardu pandangnya yang cantik. Di situ juga ada tempat buat nonton ketika Gunung Merapi meletus. Sejarah-sejarah seperti itu tuh ada Pak. Ada ininya, ada museumnya. Ada museumnya. Oh sudah ada museum. Sudah ada museumnya. Nggak mau Iya. Jadi tidak mau kalah juga, kita turun sedikit dari Ketepas ada Tol Kayangan. Tol Kayangan itu kalau Bapak ke sana kita dimanjakan dengan kastil-kastil dengan view yang lepas hijau di bawah kaki Gunung Merapi. Itu adem banget rasanya.
Tol Kayangan maksudnya tol atau? Ini filosofi ya Pak. Jadi ini. dianggapnya tuh itu kastil Heeh. jalan menuju Kayangan. Karena memang gitu. kita tuh ada di posisi tertinggi tuh Pak. Posisi tinggi di daerah itu. Jadi kita bisa lihat bawah, jalannya juga mulus. Oh keren sekali di situ. Dilanjutkan turun sedikit, itu ada Gedung Kayang Waterfall, air terjun. Selengkap itu Magelang Pak. Oh, selengkap itu ya. Jangan lagi. Belum selesai ini. Masih panjang. Masih panjang ya. Jalan lagi, nanti kita bertemu dengan suatu daerah yang kita tunggu-tunggu, yaitu Borobudur. Borobudur nggak pernah diem Pak. Ada aja gebrakannya, ada aja. Termasuk tiket mahal. Oh, kali itu saya no comment ya. tapi enggak sih Pak, karena sekarang kan juga naik ke atas juga ada sudah diperbolehkan kan. Kalau dulu kan sempat ada isu hanya kenegaraan dan sebagainya. Sekarang sudah bisa Pak. Oh, sekarang udah umum. Sudah bisa, sudah umum. Bahkan sekarang ada yang terbaru dari Borobudur, yaitu Cultural Spiritual Inclusive. Apa itu? Nah, apa itu? Ini unik Pak. Dulu kalau kita bicara Borobudur kan kita berbicara dengan rangkaian perjalanan keagamaan Buddhis ya Pak. Yang dulu kita sebut itu pilgrim. Sekarang pilgrim lebih luas lagi, kita sebut itu Cultural Spiritual Inclusive. Bukan hanya saudara-saudara kita Buddhis yang bisa menikmati pilgrim, kita pun bisa Pak. Oh gitu. Kita bisa mengikuti meditasi, kita bisa lebih kenal Borobudur dengan segala ceritanya, dengan historical yang ada di Borobudur, seperti itu sih Pak. Jadi banyak yang baru dari CSI ini. Wah, gitu. Kayaknya saya jadi cerita Mbak Meta nih kebayang nih Magelang itu iya. Selengkap itu ya gitu kan. Itu, Mbak, bener. Kota menurut kami ya kan hanya karena lewat kota kecil gitu kan, karena nggak lama-lama kalau lewat kota Magelang itu selintas itu. Betul. Nah itu kenapa kita kemarin kita nggak bisa berdiri sendiri Pak. Iya. Dan ternyata saya juga baru tahu, dan ini surprising untuk saya sih Pak. Saya punya banyak saudara yang ada di Jakarta. Itu dalam satu komunitas Wong Magelangan yang ada di Jakarta tuh banyak, dan Magelangan. Dan itu kuat sekali Pak. Itu kemarin kita bikin silaturahmi dengan beliau-beliau di sini. Khusus orang Magelang itu ya. Khusus orang Magelang yang ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Dan sebegitu kuat persaudaraan dari komunitas ini Pak. Oh iya, saya pernah hadir juga itu di Bekasi. Siap. Itu saya lihat ngumpulnya di Bekasi orang mana aja ternyata. Maksudnya tinggalnya gitu kan. Iya. Di seluruh Jabodetabek ada. Ada Pak. Gitu. Iya, ada Pak. Sekompak itu ya. Gitu. Terus selain dari pemandangannya, dari kontur daerahnya, Magelang ini dikenal juga sebagai tempatnya seniman Pak di situ. Iya. Berarti kalau mau keliling Magelang, kalau pingin tahu Magelang, ya berarti biar diceritain Mbak Meta nginepnya di Atria pastinya. Di Atria. Itu the reason kenapa orang harus ke Magelang dan stay di Atria. Iya, itu dia. Karena nanti bisa ketemu saya, bisa saya ceritakan langsung ya kan. Gitu, iya Pak. Iya karena kan nggak semua orang tahu gitu loh kan, termasuk saya ini kan juga sudah berapa kali ke Jogja, termasuk berapa nginep di hotel gitu kan, ganti hotel, tapi ke Magelang nih belum pernah nginep saya. Iya. Pernah nginep, cuman di rumah temen saya. Oh, harapan kami Pak ke depan nanti Atria bukan sebagai orang singgah untuk saya mau ke hotel Atria. Saya pengen pulang ke rumah Atria. Jadi saya pengen Atria itu jadi rumah keduanya para tamu-tamu kita. Waduh. Dengan consciously Javanisnya. Kita ada 142 kamar Pak. Berapa? 142 kamar. 142 kamar.
Ya, dengan berbagai tipe dari mulai superior, deluxe, mountain view. Kita punya kamar yang khusus untuk mountain view, Pak. Mountain view. Mountain view. Jadi kalau cuaca oke, semuanya oke, dari jendela tuh Bapak bisa ngelihat gunung-gunung. Gunung-gunung. Buka jendela. Buka jendela, Pak. Buka jendela nanti wow kayak lukisan, Pak. Kayak lukisan ya, bisa ngelukis dari dalam. Iya. Nah, hotel ya. Dalam hotel. Dan dalam itu hotel. wah, itu natural sekali ya, Pak ya. Ada executive suite dan suite, Pak. Nah, kita tidak hanya untuk singgah menginap saja, kita juga ada convention di situ, Pak. Untuk MICE-nya kita punya satu ballroom up to 1.000 pack, Pak. Ballroom 1.000 pack. Luas kan, Pak? Di Magelang. Di Magelang. Di Magelang. Itu, iya. Di Magelang kita seluas itu. Kita juga punya 7 ruang meeting kecil yang nantinya bisa digunakan untuk Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara untuk acara-acara meeting, ataupun acara keluarga bisa. Iya. Enggak cuman itu, dari semua daerah yang tadi saya ceritakan, kita punya package-nya semua. Atraktifnya banyak, Pak, di Magelang. Mulai dari jeep, VW, rafting, VW, Pak, VW. Naik mobil VW yang lama? Iya, VW Safari. Menyediakan juga itu? Kita ada, Pak. Kita ada. Jadi kita banyak rute yang akan kita kunjungi. Tidak hanya jalan aja enggak. Kita nanti akan datang berhenti ke beberapa UMKM. Kita belajar bagaimana bikin rengginan. Bapak tahu rengginan ya? Rengginang ya. Rengginang tahu. Rengginang. Bagaimana caranya bikin brown sugar, gula Jawa, mulai dari niranya, mulai dari ngaduknya, itu kita belajar semua. Terus, dipandu oleh pihak Hotel Atria itu sendiri? Itu ada tim sendiri nanti kita. Oh, ada tim sendiri. Iya. Selain VW, kita juga ada rafting. Raftingnya kita di wet review ya, Pak ya. Review. Jadi wet river ini masih aman, bahkan untuk anak 7 tahun masih bisa untuk turun ke sungai. Turun ke sungai. Betul. Terus setelah itu ada yang terbaru lagi, ada paintball, Pak. Yang kita punya. Paintball itu apa sih belum? Paintball itu yang kekinian itu loh, Pak, yang tembak-tembakan, grouping. Tembak-tembak, gitu. Tembak-tembak, dor. Tembak-tembak, dor ya. Iya, yang kena itu warna gitu ya. Iya. Gitu, jadi lengkap banget nih. Hotel serasa bisa nggak pulang-pulang ini. One stop shopping kan, Pak, semuanya ada di situ. Jadi berarti tinggal ke Hotel Atria semuanya ada. Semuanya ada. Jadi tentang pemahaman Magelang, Borobudur, lengkap jadinya. Lengkap. Nah, kita tidak mau hanya sebagai hotel aja ya, Pak. Maksudnya kita konsisten dengan consciously Javanese-nya. Kita juga konsisten untuk menguatkan lagi Magelang, Pak. Kita ingin jadi salah satu bagian berkembangnya Magelang. Itu kenapa kemarin tanggal 25 kita opening festival, Indonesian Food Festival. Jadi ada 30 menu mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Indonesian Timur, termasuk salah satunya Jawa juga. Ada menunya di Atria Magelang. Sampai hari ini terakhir 29 Agustus. Masakan tradisional ya? Tradisional dari segala daerah itu. Gitu. Jadi orang yang kangen kampung halamannya masing-masing bisa ke Magelang, ke Atria Magelang untuk nyobain makanannya. Berarti orang Magelang yang belum tahu Atria berarti harus ke Atria dulu tuh. Gitu ya. Jadi biar lengkap itu. Biar lengkap. Jadi sekali ke Atria lengkap jadinya. Oh, gambaran Magelang seperti ini. Seperti itu kira-kira ya? Betul. Terus nanti kita sedang persiapan, Pak, untuk kita ada event besar juga di bulan Desember. Monggo ngaturi pinara. Kita ada pastry competition di bulan Desember nanti. Desember ini? Desember ini. Dengan kompetisi pastry-nya. Kayak Master Chef gitu loh, Pak. Master Chef. Ini pertama kalinya sepertinya
pertama kalinya kita adakan di Jateng. Di Jawa Tengah. Iya. Bisa menjadi ini dong, dapat rekor muri nanti. Gitu ya. Iya, Oh, boleh. Terus kita juga persiapan New Year Eve ya Pak, kan udah bulan Agustus, kita udah mulai merencanakan nih tahun baru mau kemana. Kita nanti hadir dengan tribute sang legenda The Beatles. Musik. Yesterday. Tuh, yang lengkap banget ini ternyata Atria ini programnya ya komplit banget gitu loh. Pak, betul. Bukan hanya sekedar penginapan ya. Betul. Namun refreshing. Iya, relax. Seperti itu Pak. Kita kembali ke rumah biasanya kita kembali ke rumah dari hingar-bingar kota besar, ingin menenangkan diri, ingin back to memori masa kecil ke Magelang Pak. Berarti kalau di Atria nanti kita seperti feel like home. Ya. Dari ceritanya aja saya sudah relax. Nah, plus kalau biasanya kan kita di rumah tuh kangen ya sama masakan orang tua kita ya Pak ya. Masakan orang tua kita. Betul. Di Atria juga ada orang tua kita, chef senior kita, tukang juru masak kita. Yang mirip dengan masakan kampung itu sendiri. Ya, kita ada salah satu juru masak Pak. Iya. Orang-orang datang ke Atria, repeat, datang lagi bukan nyariin saya. Ternyata nyariin salah satu maskot terbesar kita, yaitu Mbok Mur, Pak. Mbok Mur itu adalah? Mbok Mur ini tukang masak. Bikin mie Jawa, Pak. Oh, mie Jawa. Juru masak mie Jawa, live cooking, dan masaknya satu-satu. Dengan cita rasanya seorang ibu masakin mie godok untuk anak-anaknya. Jadi ingat juga nih saya. Kalau saya pulang kampung, yang paling diingat itu adalah masakan orang tua saya. Itu saya kalau ke kampung pasti banyakkan makan itu di rumah. Iya. Karena menurut saya ya kan, masakan paling enak adalah masakan ibu kita masakan ibu kita. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti jadi, di Atria itu sudah mewakili nih ya, jadi mewakili. Ada ya. Beliau ini sudah sepuh Pak. Sudah umurnya lebih dari 60 Pak. Dan masih eksis, masih senang masak. Masaknya, jadi ya. Ini luar biasa. Karena memang tangan itu biasanya, masakan itu walaupun bumbunya sama, beda iya. Rasanya kalau tangan-tanganan ya Pak. Tangan-tangan itu. Tangan-tanganan. Wis, oke. Di Magelang selain tadi masakan banyak banget itu ya, masakannya banyak. Terus sekarang ini kan penghematan di mana-mana ini. Kalau hotel itu berdampak apa gimana? Pasti ya Pak, saya mewakili teman-teman hotelier ini dimanapun berada. Dengan adanya efisiensi ini berdampak banget Pak. Biasanya kita mengandalkan mais government ya Pak ya. Sekarang ya kita harus kencangkan ikat pinggang. Tapi untuk Magelang untungnya kita di blessing Pak dengan adanya beberapa retreat, beberapa kegiatan Akmil sendiri. Di Magelang juga ada terus kalau begitu. Semoga ya Pak ya. Kita tetap harus survive dengan kondisi yang seperti ini kan Pak. Kita juga ada SMA Taruna Nusantara kan ada di Magelang juga Pak. Ada di Magelang. Itu jadi salah satu blessing untuk kita. Plus kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk switching market sih Pak. Switching market. Yang tadinya government nih, kita harus replace nih dengan market lain. Oke, seperti itu. Bahkan sekarang Atria sendiri bisa memenuhi hajat orang-orang di Magelang sekitarnya. Bahkan nanti kalau dari Asmen ada kegiatan, boleh dong undang kita untuk jadi juru masaknya. Ya boleh, tentunya kalau ke Asmen itu harus banyak-banyak bonus-bonus. Gitu ya. Siap. Red khusus ya kan? Iya. Red khusus bintang-bintang 5. Iya. Apa 95% gitu.
diskonnya. Diskonnya ya kan? Iya. Atau 100% nggak tahu. Gitu ya. Tiap hari podcast terus. Ya Oke, gitu lah. oke. Ya karena di Asmin ini kan banyak perusahaan-perusahaan di media, ya Oke. kan. Jadi di Jogja juga ada juga perwakilan kita di sana. Kita itu ada di PW Daerah Istimewa Yogyakarta, Oke. ada di PW Jawa Tengah. Jadi ada 2 DPW, Oke. Mbak. Jadi belum DPD-nya. Jadi di seluruh daerah kita itu Jogja, Jateng ya Pak ya? Jogja, Jateng itu ada. Jawa Timur, Bali, terus Banten, Kalimantan. Ya hampir semua Indonesia hampir penuh gitu Luas kan. ya, Pak, ya? Luas. Ya. Baik, nanti kita tunggu rakernisnya di tahun 2025 ini ditutup di Atria Magelang. Udah kemarin. Oh, udah ya? Oh baik, berarti 2026 tetap jualan. Walaupun lagi podcast tetap jualan. Inilah seorang marketing. Seorang kan? marketing, Iya. apapun jadi peluang ya kan? Apapun jadi peluang. Itu yang saya sebut tadi switching market Iya. ya Pak. Gitu. Ya ibaratin kan Mbak Meta ini adalah senior ya, kita juga perlu belajar juga kan tentang marketing itu sendiri gitu kan. Karena kalau kita cuman hanya produksi aja kan, Iya. nggak ada yang jual kan juga Iya. percuma juga kan. Jualan juga sekarang harus ini ya Pak, kreatif ya Pak. Kreatif. Nggak bisa pakai the way yang zaman dulu. Sekarang Iya. udah macam-macam, mulai dari jadi ngelebar nih kita ceritanya Pak. Jadi ke marketing. Dari digital marketing lah, dari apalagi sekarang ketambah ada AI dan sebagainya, kompleks sih Pak. Kompleks ya. Ya emang sekarang memang dunianya dunia digital. Iya. Tapi tradisional juga jangan dilupain. Iya, betul. Karena tidak semua orang tuh paham Media yang berkembang secepat ini ya Pak. Secepat ini ya. Kalau orang biasa jangankan istilahnya di kampung, di kota sendiri juga banyak yang masih belum paham. Jadi orang nggak mau ribet lah, ibaratin seperti itu. Jadi dianggapnya media sosial itu dianggap ribet juga, ada juga yang seperti itu. Iya betul Pak. Wah luar biasa ya Pak ceritanya. Ya komplit sih. Komplit ya. Itu. Dan ini suatu kebanggaan tersendiri loh Pak untuk saya bisa diundang di podcast ini, Magelang, untuk bisa ke Jakarta. Iya. Jadi kita itu mengundang orang yang bisa memberikan inspirasi dan bisa memberikan gambaran sebuah kota atau sebuah lebih Asmin itu lebih membuka diri untuk orang bisa mempromosikan dan juga menceritakan pencapaian atau pencapaian dan juga semacam apa yang akan dilakukan seperti itu. Iya. Ini Asmin mengundang orang-orang seperti Mbak Meta juga. Tapi luar biasa. Iya. Begitu banyak anggota dari Asmin sendiri ya Pak ya. Alhamdulillah. Aduh maaf Pak. Iya. Kita proses ya kan. Proses mengembangkan DPD seluruh Indonesia. Tentunya nanti di Magelang sendiri nanti kita juga ada perwakilan. Ya, harus Pak. Harus Pak. Kota yang jadi saya nggak bisa nyebut kecil lagi sekarang. Iya. Nah maka dari itu kan Pak, yang orang taunya kecil ternyata ada suatu permata yang masih malu-malu yang ini udah siap meluncur nih permatanya. Ya Mbak, karena waktunya Mbak Meta ini ya sebentar lagi akan kembali. Jadi saya nggak bisa tunggu waktunya yang lama-lama ya. Ya terima kasih. Ya sebelumnya banyak terima kasih telah hadir Asmin. Semoga nanti bisa berbincang-bincang lagi. Siap. Dan juga kami bisa ke Magelang tentunya. Pasti. Kami tunggu ya Pak nanti teman-teman Asmin ya Pak. Iya. Karena kalau harus membuktikan dulu gitu kan. Iya. Kalau nggak konkret gitu kan. Betul. Iya.
Jadi nggak bisa nerima hanya omongan, tapi harus terjun langsung. Betul. Itu fungsi Harus Bang nyobain Dede. dulu kan. Harus cobain dulu. Jadi terima kasih sekali Pak. Terima kasih Mbak Mita telah hadir di Asmin. Semoga sehat selalu. Sehat selalu Pak. Dan banyak rezekinya, karirnya bisa. Amin. Amin Pak. Dari sekarang sales director nanti bisa menjadi komisaris. Amin, amin. Ya. Semoga terus bisa bersinergi ya Pak ya dengan teman-teman Asmin di sini. Alhamdulillah. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kali ini dengan Mbak Mita, sales director Atria yang hotelnya sudah ada di seluruh penjuru Indonesia. Ya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.